Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya. Ancestor Level menyediakan pengalaman baru dalam mendengarkan novel, tata bahasa yang digunakan gampang dimengerti sehingga mudah untuk mengikuti ceritanya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam semakin larut, bulan redup, dan langit penuh bintang. 9 kepala divisi mengumpulkan para murid yang berpartisipasi di Tanah Abadi dari semua divisi mereka, dan mulai memberikan arahan dan instruksi. Luo Fan dan Song Hong, total 330 murid yang dipimpin oleh Tan Yun dan Mu Menyi, berhenti di depan Sen Subing dengan hormat. Sekarang, aku akan menjelaskan beberapa hal kepada kalian, ucap Sen Subing. Tatapan Sen Subing jatuh pada Tan Yun. Lalu dia berkata, setelah memasuki Tanah Abadi, apapun yang dikatakan Tan Yun sama seperti perkataanku. Siapapun yang berani membangkang, bunuh tanpa ampun. Murid mengerti, ucap 329 murid termasuk Mu Menyi, Luo Fan, dan Song Hong berkata serempak. Dalam hati mereka, tanpa dikatakan pun Tan Yun tetaplah sudah menjadi pemimpin mereka. Sen Subing berkata lagi, Tanah Abadi seluas ngarai meteorit sekte kita, dan area Tanah Abadi di dalamnya telah mencapai radius 10 juta mil. Di pinggiran area Tanah Abadi, ada dinding raksasa yang melindungi murid Tanah Abadi dari serangan monster kuat di luar area Tanah Abadi. Selama mereka tidak meninggalkan formasi, mereka akan jauh lebih aman. Setelah mendengar ini, para murid mengangguk satu demi satu, mengungkapkan pemahaman mereka. Tiba-tiba, ekspresi Sen Subing menjadi serius, dengarkan ini dengan baik. Sen Subing berkata, Tanah Abadi adalah ujian bagi murid Rana Jiwa Janin. Aku juga akan memberitahumu apa tujuan ujian itu. Pertama, di area pusat 10 juta mil ini, ada jurang di tengah. Aku tidak tahu berapa mil panjangnya jurang itu, atau seberapa dalamnya, dan terlebih lagi aku tidak tahu di mana jurang itu berakhir dan kemana arahnya. Karena Tanah Abadi adalah lokasi perang kedua dari para dewa di zaman kuno, jurang misterius ini dinamai Jurang Dewa yang Terkubur. Kedua, di area Tanah Abadi 10 juta li ini, kecuali kekuatan monster di wilayah lain hanyalah periode transisi tingkat kedua. Kecuali beberapa raja monster di masa transisi tingkat kedua, monster lain bukanlah ancaman bagimu. Ketiga, harus kalian ingat, yaitu jurang pemakaman dewa ini adalah tempat ujian kalian. Apakah kalian bisa mendapatkan peluang besar di sana itu tergantung kalian sendiri. Selama ujian di ngarai meteorit, sekte kita juga mendirikan menara ruang waktu biji master di ngarai meteorit untuk dipraktikkan semua orang. Tetapi di Tanah Abadi, tidak ada hadiah. Ketika Tan Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak perlu memikirkannya. Pasti ada banyak harta langka di jurang penguburan dewa. Ekspresi Sen Subing menjadi lebih bermartabat. Dia berkata, alasan mengapa Tanah Abadi adalah tempat terbaik untuk murid dari alam jiwa janin adalah karena jurang penguburan dewa dibanjiri dengan kekuatan penghancur yang tidak dapat dijelaskan. Semakin dalam kultivator masuk, kekuatan penghancur menjadi lebih kuat, penuh dengan kekuatan tak terlihat, itu akan menghancurkan roh dan jiwa manusia, dan daging mereka akan dimusnahkan. Dahulu kala, Master Sekte Abadi berturut-turut dengan para monster tua mereka, semuanya telah masuk. Tetapi di bawah kekuatan penghancur itu, ada banyak kematian dan cedera. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menembus ribuan mil ke dalam dan melarikan diri keluar kembali. Akhirnya, Sekte Abadi mengizinkan para murid dari alam jiwa janin untuk masuk mengujinya. Sayangnya, meskipun para murid dari alam jiwa janin hampir tidak terkorosi oleh kekuatan itu, mereka dimakan oleh monster karena mereka terlalu lemah untuk masuk lebih dalam. Jadi, Sekte Abadi mengizinkan murid-murid di alam pemurnian jiwa untuk masuk, dan akhirnya setelah beberapa dekade pengujian, para murid dari alam pemurnian jiwa dengan 3 tingkat atau lebih, di bawah kekuatan penghancur itu, hanya bisa pergi sejauh ribuan mil dan mulai banyak yang mati di bawah kekuatan destruktif itu. Akhirnya, setelah melewati pengujian yang tak terhitung jumlahnya, ditentukan bahwa hanya alam jiwa janin tingkat 8 hingga praktisi di alam pemurnian jiwa tingkat 2 yang paling cocok untuk memasuki jurang pemakaman dewa. Karena jurang ini begitu misterius dan pusat dari Tanah Abadi, pasti ada harta para dewa di dalamnya. Oleh karena itu,
murid Istana Jiwa dan Sekte Suci kita sedikit dihambat untuk memasukinya. Semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, "Ketua, karena mungkin ada harta di dalamnya, lalu kenapa Sekte Abadi akhirnya setuju untuk berbagi dengan yang lain hingga saat ini?" Mendengar ini, Sen Subing menatap langit. Ekspresinya berubah mengagumi leluhurnya. Lalu dia berkata, "Semua ini harus ditelusuri kembali ke 50.000 tahun yang lalu, yaitu, ketika Sekte Abadi didirikan kurang dari 30.000 tahun lalu. Pada saat itu, leluhur besar kita dengan kekuatan luar biasa. Dia yang pertama kali menemukan alam rahasia Huangfu, dan setelah dia menemukan pintu masuk ke Meteor Canyon di alam rahasia Huangfu, dia juga pergi ke Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Dengan kekuatan leluhur itu, dia secara bersamaan menantang para leluhur Sekte Abadi dan Istana Jiwa, lalu mengalahkan dua leluhur agung mereka. Kedua leluhur besar sangat takut bahwa leluhur kita akan menguasai medan perang para dewa dan tanah abadi. Oleh karena itu, keduanya bernegosiasi dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan agar mereka melalui kompetisi antar sekte, dapat bersaing secara adil dan mendapatkan kuota untuk memasuki tanah abadi. Jadi, sejak 50.000 tahun lalu, murid gerbang dalam akan pergi ke tanah abadi untuk mencoba peruntungan di jurang pemakaman dewa. Pada titik ini, mata indah Sen Subing menunjukkan kesedihan yang tidak disembunyikan. Tetapi para murid dari 3 sekte kuno yang masuk ke jurang penguburan dewa banyak yang mati di dalamnya. Sekte kita juga telah kehilangan banyak murid di tempat itu. Tapi mereka tetap yakin ada banyak harta karun para dewa di dalam situ, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Ada 2 alasan penting untuk penegasan ini. Pertama, Sekte Abadi-Abadi telah mencoba terus untuk masuk lebih dalam ke tanah abadi, dan menemukan bahwa terlepas dari jejak perang yang ditinggalkan ke dunia oleh perang para dewa waktu itu, sekte mereka belum menemukan senjata para dewa setelah jatuhnya para dewa di tempat itu. Kedua, itu juga merupakan alasan yang sangat kritis. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil mencibir, "Terakhir kali kami melakukan kompetisi 4 keterampilan di Sekte Abadi, kalian semua juga melihat bahwa pedang suci abadi di gerbang abadi yang dicuri oleh orang waktu itu, adalah harta karun peninggalan sejak 80.000 tahun lalu yang ditemukan oleh leluhur Sekte Abadi di jurang pemakaman dewa." Mendengar ini, hati Tan Yun tiba-tiba menegang, dan kemudian, hatinya bersemangat. Ini berarti, sejak Huowu ditemukan oleh leluhur Sekte Abadi, bukankah itu berarti sangat mungkin ada juga pedang yang lain yang terkubur bersama di dalamnya? Hati Tan Yun gembira. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, dia membungkuk dan berkata, "Ketua, apakah Anda tahu bahwa pada saat itu, leluhur Sekte Abadi juga menemukan benda suci lainnya di jurang penguburan dewa?" Alis Sen Subing mengerutkan kening, dan dia berkata dengan ragu, "Seharusnya tidak ada lagi, karena pada saat itu, leluhur Sekte Abadi, setelah mendapatkan pedang suci abadi itu, dikatakan bahwa dia langsung melarikan diri dengan susah payah. Ketika dia kembali ke Sekte Abadi, dia harus menyembuhkan diri selama ratusan tahun. Dan setelah dia pulih, dia sudah tidak bisa masuk ke dalamnya lagi. Lagi pula, di jurang penguburan dewa, semakin tinggi levelnya, semakin banyak kekuatan yang menghancurkan yang akan menyerangnya." Setelah itu, jari giok Sen Subing berada di cincin dewa, yang terus berkedip, dan 330 slip batu giok terbang keluar dari cincin dan ditembakkan ke tangan 330 murid. "Lihatlah lebih dekat pada koordinat area. Ingatlah ketika kalian di sana, semuanya harus tunduk pada pengaturan Tan Yun." Setelah itu, Sen Subing berbalik dan pergi, menyerahkan kepada Tan Yun untuk arahan selanjutnya. Setelah itu Tan Yun berkata, "Semua orang sekarang memasukkan slip batu giok di peta bersamaku, dan ingat koordinat petanya." Mengikuti perintah Tan Yun, para murid melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki slip batu giok di peta. Tiba-tiba, peta seukuran saku dari area tanah abadi muncul di pikiranku. Itu terlihat jelas di peta, termasuk peta hutan, rimba, dataran, rawa, pegunungan bergulir, lembah, dan lainnya. Dan di tengah peta, ada garis hitam yang melintasi seluruh peta, yang tidak diragukan lagi adalah jurang penguburan dewa. Setelah beberapa saat, setelah semua orang mengingat koordinat peta utama, kesadaran spiritual keluar kembali dari slip giok peta dan para murid menatap Tan Yun satu demi satu. Tan Yun merenung sedikit. Setelah memasuki tanah abadi, ingatlah untuk pergi secepat mungkin untuk berkumpul di hutan 300.000 mil sebelah timur dari pintu masuk jurang penguburan dewa. Pada saat itu,
Kita akan mencari cara untuk memusnahkan musuh-musuh dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi, lalu kita akan memasuki jurang penguburan dewa bersama-sama. Mengerti, mengerti, para murid berkata serempak. Tentu saja, mereka sekarang terhalang oleh penghalang kedap suara, dan 8 murid dari divisi lainnya secara alami tidak dapat mendengar di mana Tan dan murid divisi Pil akan bertemu. Pada saat yang sama, 8 kepala divisi lainnya juga menjelaskan kepada para murid yang berpartisipasi di Tanah Abadi apa yang harus mereka lakukan. Pada hari berikutnya, Zhong Wuxiao dan Sue Zian datang ke Tan Yun dan yang lainnya berdampingan. Setelah Tan Yun memberitahu mereka berdua di mana mereka akan bertemu, dia meminta kedua wanita itu tidak memberitahu siapapun baik dari divisi senjata maupun dari divisi 5 jiwa. Zhong Wuxiao berkata dengan lembut, "Tan Yun, kakak senior Gongsun selalu memperlakukanku dengan baik, bisakah kita memanggilnya juga? Jika dia tidak bersama kita, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya." Tan Yun berpikir sejenak, dan berkata, "Kamu akan memberitahunya secara pribadi nanti saja, sekarang tidak pantas untuk memanggilnya ke sini. Jika Murong Sisi melihatnya, dia akan menjadi curiga." Gongsun Ruoshi berdiri sendirian di tepi tebing di puncak gunung. Dia melihat dari waktu ke waktu, Zhong Wuxiao, yang berbicara dan tertawa dengan Tan Yun. Tanpa disadarinya dia menunjukkan sedikit kepahitan dan kecemburuan di wajahnya yang menakjubkan. Setelah setengah jam, Zhong Wuxiao datang menghampiri Gongsun Ruoshi selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, "Saudari Gongsun, apakah kau ingin masuk bersama kami di Tanah Abadi?" Tubuh Gongsun Ruoshi sedikit gemetar, dan tiba-tiba melihat ke belakang, sedikit ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah diyakinkan Xiao, Ruoshi akhirnya setuju untuk ikut bersama kelompok Tan Yun. Kemudian Zhong Wuxiao memberitahu Gongsun Ruoshi di mana mereka akan berkumpul di Tanah Abadi dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun. Gongsun Ruoshi langsung setuju. Malam ini adalah malam terberat bagi para murid di semua divisi. Karena mereka tahu bahwa di masa lalu ketika mereka berpartisipasi di Tanah Abadi, meskipun mereka sering bergesekan dengan murid-murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi untuk bersaing memperebutkan harta surga dan bumi, tidak akan terjadi saling membunuh. Tapi hari ini berbeda dengan masa lalu. Di Tanah Abadi ini, mendengarkan instruksi para pemimpin tadi, bahwa hanya ada kematian sebagai jalan yang tidak dapat dihindari untuk tetap hidup. Oleh karena itu, murid-murid yang berpartisipasi besok, secara spontan mereka pergi ke restoran Fang Cheng sejauh 800 mil semalaman, membeli minuman anggur dan makanan lezat, dan mengemasnya kembali dan minum hingga mabuk. Keesokan harinya saat matahari bersinar, 1000 murid yang akan berpartisipasi berdiri dengan rapi di platform Wolongno. 1. Menatap Tantai Xuanzong di atas. Tantai Xuanzong menatap kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Abadi dan Istana Jiwa tidak hanya akan mengkhianati kesepakatan, tetapi mereka juga akan menyerang kalian di Tanah Abadi, jadi apa yang akan mereka dapatkan? Para murid berteriak serempak, "Perang, perang, perang." Tantai Xuanzong berkata dengan keras, "Kita berikan mereka perang. Mungkin banyak dari kalian akan menumpahkan darah dan berkorban untuk tidur selamanya di Tanah Abadi. Apakah kalian takut? Tidak takut." Ribuan murid bergema seperti auman harimau dan serigala. "Bagus." Tantai Xuanzong mengangguk puas, dengan ekspresi serius, "Ucapkan kata-kata leluhur kita." 1000 murid meraung 3 kali berturut-turut, "Mereka yang menodai sekte suciku, harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya." Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 bulan telah berlalu dalam sekejap. Sebuah perahu roh besar, membawa 9 kepala divisi gerbang dalam sekte suci dan ribuan murid dari 9 divisi, terbang di atas pegunungan Tianpu. Perahu roh mulai terbang perlahan dari puluhan lapisan awan, dan setelah melewati puluhan lapisan awan, perahu roh mendarat di puncak awan. Puncak ini tidak asing dengan murid Tan Yun, Zhong Wuxiao, dan lainnya, yang pernah datang ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan beberapa bulan yang lalu. Karena mereka telah tiba di gerbang Sekte Abadi. Gerbang gunung tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedang suci abadi yang berdiri di depan gerbang gunung setinggi puluhan ribu meter telah lama diambil oleh Tan Yun. Pada saat ini, itu telah diubah menjadi monumen batu ribuan meter. Ada 8 karakter besar yang didirikan di tablet batu, Sekte Abadi, yang menerobos akan mati. Hehehe, Tan Yun melihat tablet batu, hatinya sangat senang. Mengingat bahwa Master Sekte Peri Abadi, Ruyan Wuji, orang tua ini, jika dia kembali mengingat bahwa pedang ilahi abadi menghilang lebih dari 3 bulan yang lalu,
dia pasti akan muntah darah karena marah. Pada saat ini, dua murid yang menjaga gerbang gunung menyambutnya, dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong yang berhenti di tepi perahu roh, dan berkata, "Junior menyapa Ketua Sekte Dantai. Ketua Sekte kami diperintah untuk membuka area rahasia Sekte Abadi jika Ketua Sekte Istana Ilahi juga sudah ada dan diperkirakan tiba saat matahari terbenam. Oleh karena itu mohon menunggu." Tiba-tiba, Tantai Xuanzong terbakar. "Apa yang kau bicarakan? Kami sudah di sini sekarang," dan Ruyan Wuji, lelaki tua itu, meminta Master Sekte ini untuk menunggu di sini sampai matahari terbenam. "Master Sekte Tantai, mohon tenangkan amarahmu." Setelah kedua murid itu menjawab, mereka mengabaikan Tantai Xuanzong dan duduk bersila di bawah prasasti, menutup mata mereka. Oke, segitu dulu ceritanya di video ini, kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.